Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan nikmat yang banyak sekali. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur panjang, nikmat sehat, dan juga kita diberi nikmat untuk bertemu kembali di bulan Muharram tahun ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya, sampai kepada kita semuanya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat bertemu kembali dengan bulan Muharram yang penuh dengan keberkahan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tentunya kita masuk pada tahun baru Hijriah sesuai dengan kalender Islam. Ini berarti umur kita semakin bertambah dan tentunya jatah umur kita pun juga semakin berkurang. Perpindahan tahun ini tidak sekedar hanya perubahan angka dan juga seremonial belaka, akan tetapi punya makna yang penting, menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu adalah melakukan koreksi diri, menghitung-hitung diri, dan juga tidak lupa kita penting juga sebagai momentum untuk melakukan syukur nikmat. Bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Mengapa di tahun baru ini kita penting untuk melakukan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu dengan kita diberikan umur panjang berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan tambahan amal ibadah, menambah amal-amal soleh kita, memperbaiki diri kita, dan juga melakukan hal-hal yang positif yang itu bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia, terlebih untuk kehidupan kita di akhirat. Kita menyaksikan banyak sekali saudara-saudara kita di beberapa hari sebelum tahun baru dalam tanggal 1 Muharram kemarin ada yang meninggal dunia, ada tetangga kita, saudara kita yang mengalami musibah, kecelakaan, akhirnya sowan kepada Allah atau meninggal dunia. Ini adalah sesuatu yang menjadi pelajaran kita bahwa kita diberi umur panjang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengapa kita harus bersyukur? Tentunya sudah banyak sekali ya nikmat yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita semuanya. Banyak sekali karena kalau kita hitung-hitung sampai Allah juga berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita tuh menghitung nikmat-nikmat Allah yang luar biasa yang banyak ini, kita tentunya tidak akan bisa. Kita diberi kesempatan untuk lahir di dunia dengan selamat, diberi kesehatan, diberi nikmat makan, minum, buah-buahan, diberi tempat tinggal, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberi pekerjaan, diberi rezeki yang banyak, diberi tetangga, saudara, teman, kolega yang baik-baik. Semua adalah nikmat dan karunia Allah yang sangat luar biasa sekali. Maka kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin wal muslimat, tentunya berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur dalam makna yang lebih luas adalah kita berterima kasih kepada semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita senang, bahagia, ridho dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Semuanya adalah hal-hal yang menjadi anugerah bagi kita semuanya.
Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita bersyukur kepada Allah setidaknya ada 3 hal, ada 3 cara. Yang pertama adalah bersyukur melalui hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati kita? Yaitu kita punya pemikiran, kita punya pemahaman dan punya keyakinan bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, nikmat apapun, kebahagiaan apapun, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan, kemudian kebahagiaan, kesempatan-kesempatan itu bukan karena kita itu pandai, bukan karena itu semata-mata usaha manusia, tetapi semua adalah pemberian rahmat dan nikmat dari Allah. Harus kita yakini dalam hati kita. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan lisan kita. Kalau hati sudah meyakini bahwa semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah, maka kemudian disusul dengan lisan kita. Lisan kita harus berkata dan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang pemberi nikmat dan rezeki kepada manusia. Kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat, kepada keluarga, kepada siapapun yang menjadi jalan rezeki itu sampai pada kita. Ada orang yang membantu kita, ada orang yang mensupport kita, ada orang yang menolong kita. Itu adalah jalan Allah memberikan rezeki pada kita. Jalan Allah memberikan kemudahan pada kita. Maka kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi jalan atau wasilah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian selain hati kita sudah punya keyakinan seperti itu, kemudian lisan kita juga sering menyebut, juga mengucapkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah. Maka yang ketiga adalah dengan cara perbuatan kita. Bagaimana perbuatan atau tingkah laku kita atau akhlak kita atau badan kita bersyukur kepada Allah? Tentunya yang pertama adalah kita selalu berusaha melakukan semua perintah Allah. Perintah-perintah Allah kita upayakan agar kita bisa melaksanakan dengan baik. Terutama perintah-perintah yang wajib, tentunya itu sudah tidak bisa ditawar. Kemudian kita menambah dan menambah amal soleh dan juga ibadah-ibadah kita yang bersifat sunnah, yang tentunya akan menambah dan juga akan memperkuat keimanan dan juga amal soleh kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Itu juga wujud dari rasa syukur kita dari perbuatan yang kita lakukan. Segala larangan Allah harus kita jauh sejauh mungkin. Tentunya larangan-larangan Allah juga akan punya dampak yang sangat luar biasa ketika kita bisa menjauhi dan juga kita bisa menjauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, perbuatan kita adalah beramal soleh, tentunya yang terutama saat ini di bulan Muharram banyak sekali ajaran Nabi yang mengajarkan kepada kita semua pada bulan yang penuh berkah ini dengan melakukan amal-amal terutama berbagi. Kita melakukan zakat, sedekah, kemudian memberikan santunan terutama kepada anak-anak yatim dan juga kepada kaum duafa. Banyak sekali ajaran Nabi yang memberikan tauladan pada kita semua pada bulan Muharram ini. Kita berbagi rezeki kepada anak-anak yatim, memberikan santunan, mungkin uang, mungkin kebutuhan-kebutuhan mereka belajar. Ada juga yang selama ini memberikan beasiswa pendidikan sekolah formal, bisa juga pendidikan non formal, misalnya di pondok pesantren, membiayai mereka untuk ngaji, kemudian memberikan santunan-santunan lain yang dibutuhkan mereka. Ini adalah waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat baik kita memberikan belian kasih sayang, kepedulian terhadap anak-anak yatim dan juga kepada kaum duafa. Saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, baik itu keuangan, baik itu support, maupun itu
kan biaya pendidikan, biaya kehidupan sehari-hari bagi kita yang punya rezeki, maka tentunya kita bisa berbagi pada bulan itu utama maupun di bulan-bulan lainnya. Dan juga bagi kita yang punya ilmu, kita bisa berbagi kepada mereka dengan ilmu kita, dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita, skill kita, bisa kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi keluarga atau mungkin sahabat-sahabat kita yang punya tenaga misalnya, bisa juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tenaga yang kita miliki. Baik ide, gagasan, tenaga, ilmu, termasuk juga tentunya biaya atau finansial, itu menjadi sangat penting dan sangat baik sekali dilakukan di bulan-bulan yang penuh berkah di bulan Muharram ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi di luar, misalnya ada organisasi atau kelompok orang-orang pengusaha misalnya, ada juga yang berbagi di bulan ini. Ada juga kelompok-kelompok majelis taklim, atau mungkin kelompok-kelompok ustadz-ustadzah, atau mungkin siapapun yang punya rezeki untuk diberikan kepada saudara kita, pada anak yatim dan sebagainya, merupakan wujud bahwa kita bersyukur. Bersyukur itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan juga merupakan adab dan juga kewajiban kita sebagai hamba, sebagai manusia yang betul-betul mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah, sampai kita tidak bisa menghitung dengan jari kita, dengan angka yang kita miliki. Tentunya ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Para pemirsa Sangaji TV rahimakumullah, kemudian bagaimana cara agar kita tetap bisa istiqomah atau mungkin bahkan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah? Kadang bersyukur itu hal-hal yang mungkin terasa mudah diucapkan, tetapi kadang kita itu sebagai manusia kadang lupa, kadang terlena, kadang malah justru melihat nikmat orang lain, lupa bahwa nikmat kita itu jauh lebih banyak. Itu yang kadang menggoda dan juga membuat lalai kita sebagai manusia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita berjuang untuk bagaimana rasa syukur kita itu tetap selalu kita jaga, dan justru kalau bisa selalu bertambah, setiap hari bertambah bersyukur, setiap hari bertambah syukurnya. Yang pertama adalah dengan cara kita menghitung nikmat yang ada pada diri kita. Kita hitung, kemudian kita angen-angen, ya. Kemudian juga kita juga bisa, kalau perlu kita tulis, nggak apa-apa. Tidak ada keinginan lain kecuali dalam rangka kita untuk menjaga bahwa hati kita itu harus selalu bersyukur. Kita tulis hal-hal prestasi apa saja, kenikmatan apa saja, kita diberi sehat, kita diberi kesempatan ini, diberi kesempatan itu, kita diberi rezeki ini, rezeki itu, kita diberi keluarga ini, itu, kita diberi ilmu ini, itu, kita diberikan jabatan ini, itu misalnya, kita diberi kelebihan ini, kelebihan itu, semua kita tulis. Tentunya buku kita akan penuh dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bukan dalam rangka kita niat lain, misalnya kita mau sombong dan apa, tidak. Tapi catat ini adalah catatan untuk diri kita agar selalu ingat bahwa nikmat Allah itu sangat luar biasa sekali. Banyak sekali yang diberikan pada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat orang atau teman atau tetangga yang di bawah kita. Di bawah kita mungkin ketaatannya, di bawah kita kemudian mungkin finansialnya lebih kuat kita, kemudian amal ibadahnya juga kita lebih diberikan kemudahan, diberi enteng gitu ya. Itu juga nikmat yang luar biasa sekali. Tetangga kita sakit, kita sehat, udah luar biasa nikmatnya. Kita diberi kesempatan ini, diberi kesempatan itu, diberi amanah ini, diberi amanah itu tentunya hal yang kadang menurut kita biasa tapi menjadi impian orang lain. Kita punya prestasi itu kadang itu sepele, tetapi bagi orang lain mungkin menjadi cita-citanya dan punya atau menjadi harapannya. Kita diberi keluarga, diberi tetangga, diberi kolega, diberi sahabat, diberi teman seperjuangan dalam bidang dakwah. Semangat untuk berdakwahnya kita selalu terpantul karena kita punya teman-teman yang berjuang di jalan Allah. Itu semuanya rezeki dari Allah yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa melihat mungkin tetangga kita yang mungkin berada di bawah kita, kita akan selalu bersyukur. Bukan semakin
kita kemudian malah melupakan. Tapi kita melihat orang yang mungkin di bawah kita akan menjadi tambah syukur kita. Kemudian yang ketiga, kita tetap harus menyadari bahwa semua pemberian Allah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, amanah yang dititipkan kepada kita, baik itu harta benda, baik itu jabatan, baik itu prestasi, baik itu adalah kesempatan-kesempatan, baik itu wujudnya apapun, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana kita menerima amanah itu dan bagaimana kita mengimplementasikan semua yang kita miliki itu untuk kemaslahatan umat. Jadi dengan tahu dan yakin serta sadar bahwa apa yang kita terima, apa yang ada dalam milik kita itu butuh pertanggungjawaban, maka kita akan lebih hati-hati dan selalu bersyukur dan menjaga amanah itu dengan baik. Para pemirsa Sangaji TV rahimakumullah, kemudian berikutnya cara kita untuk mempertahankan rasa syukur kita dan meningkatkan rasa syukur kita, yaitu kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita yakin bahwa sesuatu itu kalau kita sandarkan kepada Allah, insya Allah, Allah akan selalu memberikan bantuannya. Allah akan memberikan keringanan. Allah akan memberikan kemudahan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita selalu bersyukur, agar kita selalu berzikir dan berbuat baik, sering kita lakukan, sudah sering kita baca, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadak. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki amal-amal kita. Jadi ini mewujudkan atau menunjukkan bahwa berzikir, bersyukur, beramal kepada sesuatu yang baik itu tidak mudah tanpa pertolongan Allah dan tanpa niat kita yang baik, atau tanpa niat kita yang sungguh-sungguh. Berarti kita jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar selalu berzikir pada Allah, diberi kemudahan berzikir pada Allah, diberi kemudahan untuk bersyukur pada Allah, dan juga memperbaiki amal perbuatan kita. Ini menunjukkan bahwa zikir, bersyukur itu juga tidak mudah tanpa bantuan, tanpa inayah dari Allah, tanpa pertolongan Allah, dan tanpa kita juga berupaya sebagai manusia, berikhtiar sebagai manusia. Kemudian berikutnya cara kita untuk menambah rasa syukur kita atau menambah semangat kita untuk terus istiqomah berzikir, yaitu kita tahu bahwa Allah menyukai orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Nah, ini tentunya teman-teman dan juga para sahabat kita dan juga mungkin para pemirsa sudah hafal ayatnya, bahwa ketika kita tuh menambah rasa syukur kita, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Kalau kita bersyukur, tambah lagi syukurnya, tambah lagi nikmatnya, tambah lagi syukur kita, tambah lagi insya Allah nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu adalah ayat-ayat yang populer, tentunya semua pemirsa dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat selalu mengingat ayat itu, hafal ayat itu, dan juga meresapi agar rasa syukur kita, kemudian rasa syukur nikmat kita itu selalu terpatri dalam hati. Itu adalah beberapa cara atau beberapa ikhtiar, beberapa usaha yang bisa dilakukan kita sebagai seorang hamba atau seorang kaum muslimin wal muslimat. Para pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan sedikit kaitannya tahun baru Hijriah dikaitkan dengan syukur nikmat. Tentunya sekali lagi bahwa perubahan atau perpindahan atau penambahan tahun di tahun ini tentunya catatan kita, umur kita semakin bertambah, umur kita semakin tua. Tetapi di sisi lain jatah umur kita semakin berkurang. Bertambah 1 tahun berarti jatah hidup kita di dunia berkurang 1 tahun. Oleh karena itu momentum ini menjadi penting kita selalu muhasabah atau mengoreksi diri kita, kemudian mensyukuri apa yang sudah ada,
Dan tentunya makna dari hijrah juga perlu kita ingat dan kita lakukan. Kalau saat ini hijrah kita adalah hijrah dari perbuatan yang kurang baik menjadi baik, dari perbuatan yang dulu tidak ada kepedulian sosial menjadi lebih peduli, dari dulu yang syukur nikmatnya sedikit menjadi lebih banyak, dan juga amal-amal yang kita lakukan sehari-hari semakin berkualitas, semakin menambah kehadiran kita itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik umat adalah umat yang memberikan manfaat dan kemanfaatan dan keberuntungan bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin, yang besok jauh lebih baik daripada yang sudah. Dan Nabi juga berkata bahwa ketika amal kita sama dengan yang kemarin, berarti kita itu orang yang rugi. Apalagi amal kita sekarang lebih jelek daripada kemarin, itu adalah golongan orang yang celaka. Tapi golongan orang-orang yang beruntung adalah amal yang sekarang itu lebih baik dari kemarin. Jadi kita melakukan perbaikan, melakukan peningkatan amal soleh, peningkatan prestasi, peningkatan kemanfaatan kita untuk orang lain. Selagi kita diberi umur dan diberikan kesempatan, marilah Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama memohon kepada Allah, saling mengingatkan, saling berikan nasihat agar di sisa-sisa umur kita betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa sekali. Orang-orang yang berada dalam kurbi itu sangat kalau bisa minta untuk hidup kembali, ingin beribadah kepada Allah, ingin melakukan sedekah, ingin berbagi kebaikan pada orang. Tetapi kita tahu bahwa amal yang dilakukan amal bagi orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa beramal kembali kecuali mendapatkan amal dari amal jariahnya, kemudian anak-anak solehnya, tetapi tidak bisa melakukan berbuat amal seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Oleh karena itu, marilah saya mengajak pada diri saya sendiri, mengingatkan pada diri saya sendiri terutama pribadi saya, dan juga mengajak para pemirsa semuanya untuk terus melakukan amal baik, terus muhasabah, selalu menghitung-hitung diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang bisa diperbaiki dan sebagainya. Dan tentunya yang terakhir kita juga lebih banyak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, atas semua karunia yang diberikan kepada Allah. Semoga semakin kita banyak bersyukur, janji Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.